Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi dengan saya Dwi Jonanda Putri dalam konten apresiasi prosa fiksi. Kali ini saya akan bahas tentang sebuah cerpen pada angkatan 80-an. Nah, kita akan mengapresiasi sebuah cerpen ini dan akan melihat apakah di dalam cerpen ini terdapat kehidupan, semangat lokal maupun adanya kejadian pada masa itu seperti tidak membuat batasan antara realita dan juga khayalan. Nah, adanya perubahan pada setting tempat yang tidak berbeda jauh pada masa sekarang ini. Nah, teman-teman, dalam apresiasi prosa fiksi kali ini, cerpen yang saya ambil dari angkatan 80-an yaitu cerpen yang berjudul Baju, Sepatu, dan Rp5 karya Margate. Dan pada angkatan 80-an ciri-cirinya itu sangat menonjol adalah sastrawan wanita, sangat menonjol pada masa itu. Maka daripada itu saya ambil cerpen yang berjudul Baju, Sepatu, dan Rp5 karya Margate tersebut. Yang kedua yaitu karya sastra pada angkatan 80-an ini mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan juga budaya pada masa itu. Margate adalah seorang sastrawan yang menonjol pada masa itu, yang merupakan sastrawan yang paling produktif. Ia lahir di Indonesia pada tanggal 27 Januari pada tahun 1943. Namanya ini mulai dikenal pada tahun 1971 lewat cerita bersambungnya yang kemudian dibukukan kembali dan difilmkan. Hingga kini Marga telah menerbitkan 128 cerita pendek dan 67 buku untuk anak-anak dan novel serta kumpulan cerita lainnya yang Marga tidak ingin terlalu kenal oleh masyarakat pada masa itu dengan alasan khawatir bahwa ia tidak bisa bebas untuk pergi kemanapun, naik bus, ke bioskop maupun kemana saja. Dan ia merupakan lulusan universitas terkenal, yaitu dengan jurusan dokter lulusan Universitas Trisakti. Nah, karena itulah mengapa Margate menyembunyikan jati dirinya dari khalayak ramai. Tapi walaupun dia seorang dokter, tapi ia tidak terjun ke dunia kedokteran, melainkan ia lebih fokus ke dunia sastra dan mengangkat cerita pada masa itu. Berikut karya sastra yang kita ambil yaitu cerpen yang berjudul Baju, Sepatu, dan Rp5, di mana mengangkat masalah sosial masyarakat yang membuat masalah politik dan juga budaya. Contohnya seperti pada cerpen ini. Dan pada kutipan ini mungkin juga kita bisa melihat keluarga yang miskin tidak mampu membeli apapun ketika ia membutuhkan barang tersebut. Di mana pada cerpen ini kayak orang tua melontarkan bahwa ia tak mampu membeli apa yang anaknya mau dan menunggu dan menyuruh pada anaknya untuk menunggu, sehingga anak tersebut merasa kapan aku bisa membeli apa yang aku mau, seperti itu. Selanjutnya pada kutipan, tidak kataku keras kepala, saya harus mendapat baju baru. Ini pesta kawin, Bu, dan sudah hampir setahun saya tidak membeli baju pesta. Iya betul, sahut ibu. Sedangkan bukan tidak boleh, cuman kita tidak sedang ada uang. Dari kutipan ini kita dapat melihat bahwa permasalahan yang terjadi yaitu perdebatan antara ibu dan anak ketika sang ibu tidak memiliki uang dan anak meminta uang untuk membeli sebuah baju pesta yang ia dambakan. Nah, dari sini sering terjadi di kehidupan sehari-hari di mana sang ibu tidak memiliki uang tetapi sang anak tidak paham tentang keadaan orang tua tersebut. Di mana anak ini sekeras dengan keinginan dia sehingga ia memaksakan kehendaknya kepada orang tuanya. Padahal pada saat itu orang tua sedang tidak ada uang sama sekali, dan seharusnya sebagai seorang anak kita harus paham tentang kondisi keluarga kita sendiri. Dan ini bisa menimbulkan perlawanan kepada seorang anak kepada orang tuanya, di mana ia tidak mendapatkan apa yang ia mau sehingga sang anak memberontak kepada orang tuanya. Sering sekali kita jumpai di kehidupan nyata seperti ini, di mana setiap orang tua hampir pernah mengalaminya. Seperti pada kutipan selanjutnya yaitu kutipan umur. Aku mencoba tersenyum, tidak berhasil. Kemiskinan ini mencoba membuat dia 10 tahun lebih tua, mengerikan.
Nah, dari kata ini mengangkat permasalahan tentang kemiskinan, di mana kemiskinan memang menjadi suatu hal yang permasalahan yang cukup sulit diselesaikan karena permasalahan ini masih ada sampai sekarang. Nah, dari beberapa kutipan yang saya bacakan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa cerita ini memang diangkat oleh seorang pengarang untuk mendeskripsikan perasaan dia pada masa itu, di mana wanita selalu merasa tertindas. Dan dari cerpen cerita pendek yaitu Baju Sepatu dan Rp5 ini, yaitu karya Margate, kita bisa mengambil banyak sekali pembelajaran tentang keadaan kehidupan, lebih menghargai orang tua kita, dan juga karya sastra ini berhasil mengangkat masalah konsep kehidupan sosial, di mana kemiskinan menjadi daya tangkap pertama dalam cerpen ini, di mana memuat kritik sosial dan juga emosional yang cukup tinggi dalam cerita pendek ini. Nah, berakhir sudah analisis kita tentang apresiasi cerpen Baju Sepatu dan Rp5. Apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada konten selanjutnya.